Penertiban pedagang kaki lima di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sempat diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi ketika rombongan Satpol PP mulai membongkar paksa sejumlah bangunan toko yang masih berdiri di lokasi itu. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Bogor sudah melayangkan surat tahap 2 sejak 3 minggu terakhir kepada para PKL. Namun para pedagang merasa penertiban ini tidak adil karena masih banyak toko yang tidak dibongkar. Salah satu pemilik toko merasa sudah memenuhi persyaratan untuk mendirikan usaha di kawasan itu, namun toko tersebut ikut dibongkar. Nah, sementara Puncak Asri itu sudah memiliki perizinan perolehan hak atas tanah yang tidak pernah dibatalkan oleh putusan hukum apapun dari peradilan manapun, memiliki seluruh perizinan berusaha, bahkan diakui oleh Pemprov Jawa Barat sebagai salah satu restoran di objek wisata. Nah, sementara proses untuk memperoleh IMB itu prosesnya sudah 90%. Itu waktunya 7 kali 3 hari, Pak. Jadi 7. Dari itu kalau dikalikan 7 kali 3, 20 hari. Kemudian Pol PP mengeluarkan Perda 4 tahun 2016 kaitan dengan gangguan tertib 731. Jadi sebetulnya kami tadi sudah melakukan perbuatan yang sangat luar biasa. Barang-barang yang ada di dalam bangunan kita keluarkan. Sangat humanis, sangat luar biasa. Padahal kalau ngelihat aturan, mereka itu sudah diberi pemberitahuan sebelumnya untuk mengosongkan bangunan. Pemerintah juga sudah melakukan antisipasi penertiban ini dengan memberlakukan jalur alternatif bagi pengendara yang ingin melintas. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna untuk CSI RTV. Seorang pemuda tega membunuh ayah kandung dan menganiaya adik perempuannya sendiri diduga akibat pengaruh minuman keras. Sementara seorang pria tewas setelah ditusuk orang tidak dikenal yang datang ke rumah korban. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Pramadika Samudra. Seorang pemuda bernama Kusnadi tergeletak di depan rumahnya dengan kondisi terikat tali di tangan dan kakinya. Ia diamankan warga desa Kasugengan Kidul, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, lantaran telah menghabisi Jana yang tak lain adalah ayah kandungnya sendiri. Jana kala itu mencoba melerai pertikaian yang terjadi antara Kusnadi dengan anak perempuannya. Namun naas, pria berusia 52 tahun itu justru ditusuk dengan pisau dapur di bagian perut kiri dan langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, anak perempuan korban turut menderita luka serius di bagian kepala. Ada kejadian penganiayaan sampai pembunuhan. Korban ada berapa? Korban yang saya tahu itu bapaknya dan adiknya juga kena luka pukul. Bagian kemana? Bagian kepala sebelah kanan. Kondisi bagaimana yang Kondisi alhamdulillah cuman jahitan, 2 jahitan. Polresta Cirebon hingga kini masih melakukan penyidikan atas kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rahman untuk CSI RTV. Api melahap sebuah rumah yang dijadikan gudang kain perca di Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 35 juta rupiah. Warga di Desa Mandong, Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah berusaha memadamkan api yang membakar sebuah rumah. Rumah itu dijadikan sebagai gudang kain perca. Ada 3 ton kain perca di dalam tempat itu yang ludes terbakar. 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil tangki dari BPBD diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Namun saat proses pemadaman, petugas terkendala dengan banyaknya asap dan titik api yang berada di dalam tumpukan kain. Setelah 2 jam berjibaku, api berhasil dipadamkan.
paling parah bagian atap itu untuk atapnya hilang semua, kebakar semua. Ketika kebakaran ya kondisi tumpukan kain percanya emang penuh. Untuk tumpukan hampir kurang lebih 2 meter. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 35 juta rupiah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji untuk CSI RTV. Diduga gagal menanjak di jalan berkelok, truk bermuatan 9 ton sawit terguling di jalur lintas barat Sulawesi, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Akibatnya separuh badan jalan nasional tertutup badan truk dan tumpahan sawit. Truk bermuatan 9 ton sawit ini terguling saat melintas di jalur lintas barat Sulawesi, tepatnya di Desa Palipi, Soreang, Majene, Sulawesi Barat. Kejadian bermula saat truk melaju dari arah Polewali Mandar menuju Topoyo, Mamuju Tengah. Namun, saat hendak melewati tikungan yang menanjak, di pertengahan jalan datang mobil dari arah berlawanan. Sopir truk yang panik langsung membanting setir hingga truk tak mampu menahan beban dan terguling ke kiri jalan. Akibatnya, separuh badan jalan nasional tertutup badan truk, sementara muatan 9 ton sawit berserakan ke tepi jalan hingga jurang. Dari itu mobil itu dari arah Mamuju, saya dari Bali. Saya sangkut ban depannya di sini. Satu kali digoyang. Kenapa bisa begitu, Pak? Kayak sangkut di situ ban depannya. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun penyaluran kelapa sawit ke perusahaan sempat terhambat. Kini, truk telah dievakuasi petugas dari badan jalan hingga arus lalu lintas kembali normal. Dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Muhammad Ilham untuk CSI RTV. Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar indekosnya di Depok, Jawa Barat. Sementara di Jatinegara, Jakarta Timur, warga di Kampung Perumpung diserang sekelompok orang tidak dikenal. Selengkapnya kami hadirkan dengan informasi lainnya dalam Kilas Balik Sepekan. Warga yang tinggal di Kampung Perumpung Jatinegara, Jakarta Timur tiba-tiba saja diserang sekelompok orang tak dikenal. Para pelaku bahkan melempari warga dengan petasan dan benda yang diduga bom molotov. Namun sejumlah remaja dan pemuda di Kampung Perumpung tidak terpancing untuk melawan. Di saat yang bersamaan, anggota Polres Jakarta Timur yang tengah berpatroli di kawasan itu berhasil membubarkan aksi tersebut. Belum diketahui motif di balik penyerangan itu. Warga berharap para pelaku yang menyerang kampung mereka bisa ditangkap polisi. Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka sayatan di bagian leher di dalam kamar indekosnya di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan tergeletak di kamar mandi lantai 2 indekos tersebut. Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sebelumnya, kakak korban sempat menanyakan keberadaan adiknya itu ke salah satu penghuni kos. Namun karena kakak korban sudah dalam kondisi panik, langsung menghubungi pengurus lingkungan setempat. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian dan membawa jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Bentrokan terjadi antara pengendara ojek online dengan para supir angkutan kota di depan Balai Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kejadian berawal saat sopir angkot berunjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi. Namun ratusan pengendara ojek online tiba-tiba datang dari arah Jalan Siliwangi hingga bentrokan pun tak terhindarkan.
Dalam bentrokan itu, kaca mobil angkot dirusak salah satu pengendara ojol. Satpol PP dan Dinas Perhubungan yang berada di lokasi kesulitan melerai karena kalah jumlah. Bentrokan akhirnya dapat dilerai setelah personel anggota polisi dikerahkan ke lokasi. Diduga bentrokan dipicu adanya isu pengendara ojol yang dipukul oleh sopir angkot. Selain memediasi, polisi juga menghimbau kepada sopir angkot maupun pengendara ojol agar menjaga kondusivitas. Tim Sat Narkoba Polres Labuhan Batu langsung bergerak menuju rumah yang berada di Desa Janji, Bilah Barat, Sumatera Utara. Langkah tersebut dilakukan setelah mendapatkan informasi akan adanya pesta sabu. Dalam penggerbekan itu, 4 pria diringkus saat tengah menggelar pesta sabu. Saat berusaha menginterogasi para pelaku dan menggeledah lokasi, polisi mendapati 2 paket besar dan bom sabu. Keempat orang yang diamankan diketahui merupakan warga asal Labuhan Batu dan Aceh, yang saat itu sedang bertransaksi dan menyempatkan diri untuk menggelar pesta narkoba. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan dalam berlalu lintas. Dan berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama videonya. Ya sahabat, ini ternyata ada kendaraan bermotor yang terjepit antara median jalan dan juga truk nih. Mungkin dia bermaksud untuk menyalip ya, namun pengemudi truk ini tidak melihat karena mungkin dia menyalip dari blind spot sehingga kendaraannya terjepit. Dan ini sangat-sangat berbahaya ya sahabat. Sahabat, blind spot adalah area di sekitar kendaraan yang tidak terlihat oleh pengemudi melalui kaca spion. Seperti yang dapat kita lihat dari video ini, mungkin pengemudi truk ini tidak dapat melihat karena tertutup oleh blind spot. Menyalip pada blind spot sangat berbahaya karena pengemudi mungkin tidak menyadari keberadaan kendaraan lain di area tersebut. Oleh karena itu sahabat, selalu pastikan area blind spot aman sebelum melakukan manuver seperti menyalip. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, berikut beberapa poin penting terkait menyalip sahabat. Pada pasal 109, pengemudi dilarang mendahului kendaraan lain jika ada rambu larangan mendahului atau kondisi jalan yang tidak memungkinkan seperti di tikungan, di tanjakan, atau di jalan yang sempit. Pada pasal 110, pengemudi yang akan mendahului kendaraan lain harus memastikan bahwa jalan di depannya cukup lebar dan bebas dari lalu lintas yang datang dari arah berlawanan. Pengemudi juga harus memberikan isyarat dengan menggunakan lampu sein atau klakson sebelum menyalip. Dan pada pasal 111, pengemudi yang sudah mendahului harus segera kembali ke lajur semula setelah melewati kendaraan yang didahului dengan aman dan tidak mengganggu kendaraan yang lain. Kemudian pada pasal 112, jika kendaraan yang berada di depan memberi tanda untuk menyalip atau pindah lajur, pengemudi di belakang harus memberikan ruang dan tidak mempercepat kendaraannya untuk mencegah kendaraan di depan menyalip. Jadi sahabat, lebih berhati-hati ya dalam berkendara karena keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama. Seorang pria tewas usai ditusuk orang tidak dikenal di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tetangga sempat mendengar keributan dari rumah korban, bahkan ia melihat pelaku kabur dengan sepeda motornya. Warga Desa Pakembaran, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dihebohkan dengan tewasnya seorang pria bernama Nurholis berusia 50 tahun. Korban tewas usai diserang orang tak dikenal yang datang ke rumah korban menggunakan sepeda motor berwarna hitam. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka tusuk di sekujur tubuhnya. Salah seorang tetangga sempat mendengar keributan dan teriakan istri korban.
Di saat yang bersamaan, seorang pelaku yang memakai masker keluar dari rumah korban dan kabur dengan sepeda motornya. Namun belum diketahui motif pelaku menyerang korban. Iya, motor satu, motornya Pelaku. Terus? Terus dipinggirin ke sini. Terus saya kan teriak dengar-dengar, tapi saya nggak berani ke sana. Oh gitu. Lah itu pelaku itu lari atau gimana? Lari ke sana. Hingga kini, aparat Polres Tegal masih berjaga-jaga di sekitar lokasi kejadian. Polisi juga masih menyelidiki kasus ini. Dari Tegal, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Pramadika Samudra. Sampai jumpa.